Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin sayyidil anbiya qudwatina wa uswatina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga hati untuk lebih ikhlas dalam beramal dan juga selalu menjaga tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi kesyirikan, dari syirik kecil terutama syirik besar, jauhi riya, sum'ah, suka dipuji, dan semua yang bertolak belakang dengan ikhlas kita dalam beramal. Maka insyaallah ta'ala rasa syukur kita akan semakin bertambah. Dan juga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar sebagai seorang muslim, tapi juga berusaha menjadi muslim yang baik, yang senantiasa meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuknya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya lalu kita jelaskan, serta kita akan memetik dan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Surah Al-Mu'minun ayat 51. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Surah Al-Baqarah 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغضي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sesungguhnya Allah taala memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang juga diperintahkan kepada para rasul.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik dan beramal solehlah." Dan juga Allah Jalla wa ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang laki-laki, menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Rambutnya berantakan, penuh dengan debu. Lalu dia mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya dan mengarahkannya ke arah langit. Seraya berdoa, lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Dia berharap doanya diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Namun, makanan yang dia makan adalah haram. Minuman yang dia minum pun juga haram. Semua yang dikonsumsi adalah hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah kalau makanannya haram, minumannya haram, dan yang semua ia konsumsi adalah haram? Itu hadis yang akan kita bahas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik. Yang dimaksud dengan baik di sini yaitu sempurna. Ya. Innallah tayyib, artinya Allah itu sempurna. Tidak memiliki kekurangan sama sekali. Sempurna zatnya. Sempurna namanya. Sifatnya. Hukumnya. Dan perbuatannya. Karena Allah itu sempurna. Sehingga dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sempurna dalam segala hal, Allah itu maha sempurna, sehingga tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dari Allah. Apakah itu perbuatannya, hukumnya. Justru yang salah dan keliru itu berasal atau terjadi pada makhluk. Oleh karenanya ketika Allah Jalla wa'ala sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, maka tidak ada alasan bagi kita. Bahkan tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berburuk sangka kepada Allah yang maha sempurna? Apa yang kita kira sebagai sesuatu yang buruk, kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Sementara yang bersumber dari Allah semuanya baik, sempurna. Karena yang menciptakan, yang menakdirkan, yang menentukan, yang melakukan adalah Zat Rabbul Alamin yang maha sempurna. Jadi pernyataan Nabi ini mendorong kita untuk lebih selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu baik dan maha sempurna. Kesempurnaan Allah Jalla wa'ala ini berimplikasi kepada apa?
di mana Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Apa aja yang Allah terima dari yang baik? Yang pertama adalah amal. Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima amal manusia kecuali yang baik. Karena Allah itu baik dan maha sempurna. Amal yang baik itu apa? Amal yang baik yang akan Allah terima yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau kita mengenal Allah itu thayyib, maka kita tidak beramal kecuali karena Allah. Dan juga tidak beramal kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi tidak hanya asal beramal. Kalau kita bilang, kita bertanya kepada diri kita, kenapa kita beramal ini dan itu, sementara kita tidak tahu adakah tuntunan dan contoh Nabi alaihissalam. Karena yang menerima amal kita itu Allah yang maha thayyib, yang maha baik. Amal yang baik bagi Allah itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya, tolong dipahami, dihayati, ya, bahwa Allah itu maha baik. Jadi amal yang kita kerjakan adalah amal yang baik, amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain amal, yaitu amal saleh, amal yang baik yaitu amal saleh. Apalagi yaitu ucapan yang baik. Karena Allah itu thayyib, maka seorang mukmin harus bertutur kata baik. Malu kita, Allah maha baik, sementara lisan kita tidak baik. Kita mengklaim diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, sementara kita tidak jaga sesuatu yang dicintai Allah. Tutur kata yang dicintai Allah, yang Allah terima, adalah yang baik. Apalagi yang baik yang Allah terima, yaitu harta. Allah Jalla wa'ala la yaqbalu illa halalan tayyiba, kecuali harta yang halal. Harta yang halal itu maksudnya seperti apa? Halal secara zat. Pertama, halal secara zat. Artinya memang dia adalah halal. Misalnya makanan, ya, harta, kita bisa menikmati sesuatu yang halal. Ya, nikmat yang Allah berikan dan itu halal. Kita bisa menikmati makanan, minuman, rumah, semua yang halal. Dan juga makna thayyib dari harta adalah kita harus selektif dalam menerima harta. Karena harta yang Allah terima adalah harta yang bersumber dari sumber yang halal. Jadi kalau kita betul-betul menghayati Allah itu thayyib, maka kita hanya mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal. Hanya menggunakan yang dihalalkan Allah, hanya menikmati yang dihalalkan Allah. Dan hanya menerima harta yang bersumber dari sumber yang halal. Itu maksudnya para jemaah sekalian. Kalau kita asal menerima uang, asal kaya, tidak peduli itu haram atau halal, berarti kita tidak mengenal Allah sebagai zat yang maha thayyib. Kalau kita seorang mukmin, kita punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang-orang Yahudi, Tuhannya orang-orang Konghucu dan orang-orang musyrik lainnya.
Tuhan kita itu thayyib, tidak akan menerima harta yang bersumber dari yang haram, dari penghasilan yang haram, dan tidak menerima sesuatu yang haram secara zat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya mengharamkan eh, mengharamkan emas, perak bagi laki-laki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi. Allah Jalla wa ala mengharamkan dan Rasulnya mengharamkan juga daging anjing. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai. Semua yang diharamkan kita jauhi. Kenapa Anda tidak mau makan? Padahal babi itu enak. Karena Allah itu maha baik. Sehingga saya tidak akan pernah makan, menikmati semua yang dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara mengamalkan hadis yang mulia ini. Jadi yang kita hadirkan dalam hidup kita, yang diterima oleh Allah, yang dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang baik, yang halal, dan berasal dari sumber yang halal. Tutur kata kita baik. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kasar. Kenapa? Karena Allah hanya menerima tutur kata yang baik. Amal, saya tidak hanya berasal beramal, ikut-ikutan. Amalan dari kiai, amalan dari habib, amalan dari ustadz. Enggak. Amalan yang saya amalkan adalah karena Allah dan ada contohnya di Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena Allah itu thayyib. Karena amal yang akan Allah terima adalah amal ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian dari pernyataan Nabi SAW, la yakun illa thayyiban. Allah tidak menerima harta kecuali yang baik. Para ulama di sini membahas tentang kasus sedekah. Sedekah itu apabila bersumber dari uang dan harta yang haram, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun berupa sedekah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sumbernya haram. Ya. Jadi siapa yang bersedekah dari uang haram, sedekahnya tidak terima, dan dia tetap berdosa. Yang bersedekah dengan mendapatkan uang dengan cara yang haram, tetap mendapatkan dosa, karena dia mencari uang dengan cara yang haram. Dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membahas kasus bagaimana apabila seorang ingin menyedekahkan uang riba dalam rangka bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Artinya dia punya uang riba nih. Jumlahnya tidak kecil. Jumlahnya sangat besar. Dia ingin bertobat. Dia tidak ingin lagi bermuamalah dengan riba. Bolehkah uang riba ini digunakan, disalurkan sebagai sedekah, bahkan digunakan sebagai donasi untuk membangun masjid? Para ulama mengatakan sedekah dari uang riba, apabila disedekahkan dalam rangka bertobat pada Allah Jalla wa'ala, maka namanya bukan lagi sedekah. Karena sedekah itu sumbernya harus dari sumber yang halal. Para ulama mengatakan, maka bukan lagi statusnya sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk taubat. Ya, taubat dari dosa riba. Maka kalau uang dari riba itu disalurkan untuk bangun masjid, bangun sekolah, atau apapun itu, dalam konteks taubat kepada Allah, berlepas diri dari riba, maka ini dibolehkan. Bahkan dianjurkan bagi seluruh kaum muslimin dan pengurus masjid untuk menerima penyaluran dana-dana riba, bukan sekedar riba,
pastikan yang menyalurkan dana riba tersebut ingin bertaubat pada Allah. Karena itu berarti bukan sekedar sedekah, bukan sedekah lagi, tapi adalah uang dana riba yang disalurkan, yang disumbangkan dalam rangka bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sedekah, tidak boleh dari uang haram. Jadi beda ya kasusnya. Kalau dia nyumbang misalnya dari uang haram, dari hasil judi, dia sumbang. Nggak boleh. Kalau ingin bertaubat kepada Allah. Karena yang haram itu dibagi dua, kata ulama. Ada haram secara zat, misalnya hasil mencuri. Hasil mencuri. Maka hasil curian ini tidak boleh digunakan untuk apapun. Dia haram dia. Bolehkah hasil korupsi digunakan untuk membangun masjid? Nggak boleh, haram. Karena uang yang diperoleh dengan cara yang haram. Ya, uang yang diperoleh dari hasil mencuri, hasil korupsi. Ya. Tapi ketika uang itu bersumber dari penghasilan yang haram, dari sumber yang haram. Di sini para ulama membedakan antara penghasilan atau sumber harta yang haram seperti mencuri, merampok, dia secara zat, langsung dia kepada zat. Ini uang orang diambil, dirampas. Maka uang ini tidak digunakan untuk sedekah. Tapi kalau riba, dia tidak secara langsung. Walaupun riba merugikan, tapi tidak secara langsung, tidak secara zat. Sehingga boleh disalurkan ke masjid dan tempat lain, tapi bukan untuk sedekah. Bukan sebagai sedekah. Sebagai bentuk taubat. Kalau tidak dalam bentuk taubat, tidak boleh terima. Tidak boleh terima. Ya. Dan itu pembahasannya panjang, tapi intinya di sini ada penjelasan. Kalau pengurus masjid menerima dana riba dari orang yang bertaubat, para ulama mengatakan boleh. Karena itu bukan sedekah, bukan donasi pada hakikatnya, tapi pemanfaatan dana riba dari orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan para rasul. Jadi Allah perintahkan, Allah beri titah dan perintah kepada orang-orang beriman seperti perintah yang diterima oleh para rasul. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman kedudukannya tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Sampai mendapatkan perintah seperti perintah yang diterima oleh para rasul. Sehingga orang beriman memiliki kehormatan. Makanya larangan-larangan yang mencederai kehormatan itu berlaku hanya bagi orang beriman. Contoh, ghibah. Ghibah itu hanya berlaku bagi orang beriman. Keharamannya hanya berlaku bagi orang beriman. Dan tidak berlaku ghibah bagi orang kafir. Karena mereka tidak punya kehormatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Menghina, memfitnah, selama tidak menimbulkan mudarat bagi diri kita, maka fitnah, menghina, tidak haram bagi orang kafir. Kepada orang kafir tidak haram. Yang haram adalah ketika kita menghina orang beriman. Melecehkan mereka. Jadi semua yang sifatnya menjaga kehormatan, apapun itu bentuknya wajib. Dan semua yang sifatnya melecehkan kehormatan, itu sifatnya haram. Dan itu hanya berlaku bagi orang beriman.
Karena Allah muliakan orang beriman. Jadi jangan berpikir bahwa semua yang sifatnya menghina, melecehkan, merendahkan itu tidak berlaku. Ya, itu hanya berlaku bagi semua. Tidak, itu hanya berlaku bagi orang beriman. Hanya berlaku bagi orang beriman. Lalu apa di sini? Nabi di sini menjelaskan bahwa kemuliaan orang beriman adalah amal. Menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu ciri khas orang beriman. Beramal. Kalau ada orang aku beriman tapi tidak beramal, maka dipertanyakan imannya. Lihat kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang beriman ya sebagaimana Allah perintahkan para rasul, yaitu apa keistimewaan orang beriman? Mereka punya kemampuan menjalankan perintah Allah. Istimewaannya adalah amal. Al-qiyam bi amrillah azza wa jalla. Kelebihan orang beriman, kekhususannya adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal. Bagaimana cara beramal? Di sini Allah taala ya sebagaimana dikutip Rasulullah SAW firman Allah Jalla wa ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan beramal salehlah. Perhatikan firman Allah Jalla wa ala yang dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut Rasul, sebagai orang-orang beriman, orientasi kita amal. Orientasi kita adalah amal. Bagaimana caranya kita terus beramal? Istiqomah. Di sini Allah mengajarkan kita agar kita beda dengan orang-orang kafir. Apa yang membedakan antara kita dan orang-orang kafir? Apa kata Allah? Kulu minat thayyibat. Yang membedakan antara kita orang kafir, bahwa kita orientasinya amal. Mereka orientasinya bukan amal. Orientasi mereka dunia. Orientasi kita amal yang akan menjadi bekal akhirat kita. Maka yang harus kita lakukan, hal-hal yang menunjang amal. Apa yang menunjang amal? Di sini Allah ingatkan, kita harus hati-hati dalam makanan. Harus hati-hati, harus selektif dalam menggunakan, menikmati apapun. Pastikan yang kita makan itu halal. Jangan sekedar nikmat. Jangan sekedar enak. Kenapa? Karena makanan yang tidak halal, ujungnya bukan amal. Kita ini orang beriman. Orientasi kita adalah amal. Orang akan sulit beramal, seorang mukmin akan sulit beramal dan istiqomah dalam beramal ketika dia tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan. Yang dimaksud dengan thayyibat, para ulama menjelaskan yang baik secara zat dan baik secara sumber. Baik secara zat artinya memang halal. Kita makan daging halal, makanan halal. Tidak akan pernah memakan makanan yang haram. Jadi kita ini makan yang halal dan tidak makan yang haram. Kenapa kalau kita ditanya, kenapa kita tidak makan babi? Kita tidak minum khamr, minuman yang beralkohol. Bukan hanya karena haram. Saya kira semua orang tahu jawabannya tentang itu. Kita jawab, kenapa saya tidak makan babi? Kenapa saya tidak minum minuman yang beralkohol? Karena hidup saya itu beramal. Kalau saya minum nih alkohol, minum nih khamr, kalau saya makan nih makanan, babi atau apapun yang haram, mengandung haram, saya akhirnya nggak beramal. Saya ini mukmin. Mukmin itu beramal. Kalau saya hidupnya hanya untuk tidur, makan, ya kawin, jalan-jalan, nggak ada masalah. Mau makan apa kayak nggak ada masalah.
Saya mau makan babi, kek, makan anjing, kek, makan apapun nggak ada masalah. Tapi karena saya hidupnya untuk beribadah dan beramal, jadi saya hati-hati memasukkan suatu dalam perut saya, harus betul-betul halal. Baik secara zat, artinya daging itu halal. Ayam kah, daging sapi, daging kambing, ya bukan bangke, dipotong dengan cara syar'i, dengan cara islami, ya. Kemudian juga bukan dari hasil curian, bukan hasil nyolong, bukan hasil korupsi, bukan hasil merampok, bukan hasil nipu. Saya nggak mau makan. Memasukkan ke dalam perut saya sesuatu yang haram secara zat dan haram ya dari sisi sumbernya. Kenapa? Karena berpengaruh kepada amal. Akhirnya tubuh saya ini akan lemah dalam ya semangat beramal. Jadi saya tidak akan pernah mau makan makanan yang haram. Jangan diremehkan para jamaah, sangat kuat korelasinya. Hubungan antara makanan yang halal dengan amal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Mu'min ayat 51 ini. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salih. Wahai para rasul, makanlah ya hal-hal yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Jadi orang yang tidak selektif dalam mengkonsumsi makan dan minuman, maka dia tidak akan bisa beramal soleh. Dia akan mengalami hambatan yang luar biasa, mengalami rasa berat yang begitu besar dalam beramal soleh. Kenapa? Terhambat oleh sikap yang tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman. Kemudian yang kedua, firman Allah Jalla wa'ala wa'amalu salihah, amal saleh. Ketika Allah memberi kita nikmat, diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala, kesehatan, bisa menikmati makanan dengan baik, dengan penuh nikmat, bisa menikmati minuman dengan baik, diberikan uang, diberikan rumah, diberikan keturunan. Maka bersyukurnya dengan amal. Bukan hanya dengan berucapkan alhamdulillah. Bukan hanya dengan sujud syukur. Bukan hanya dengan melakukan acara syukuran. Itu bukan syukur itu. Lihat di sini Allah bilang, wa'amalu salihah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat dengan beramal. Amal apa? Amal saleh. Jadi kalau kita dalam beramal sering tidak ikhlas, berarti kita belum bersyukur. Walaupun kita ketika menghuni rumah baru yang megah dan mewah, kita mengadakan syukuran, kita belum dianggap bersyukur pada Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kita dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Sampai kita beramal. Apa amal apa? Amal saleh. Amal saleh. Oh, amal kita adalah amal yang ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amal saleh itu amal dicintai Allah Jalla wa'ala. Seorang bersyukur pada Allah. Dia harus betul-betul memastikan amal yang diamalkan, yang dia prioritaskan adalah amal yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Bagaimana bersyukur pada Allah Ta'ala? Bersyukur pada Allah dengan amalan hati, yaitu mencintai Allah, melebihi cinta kita kepada anak kita. Selama hati ini belum beramal dengan cinta kepada Allah, di mana hati lebih mencintai anak, maka selama ini kita belum bersyukur pada Allah. Beramal dengan amalan lisan, yaitu Al-Quran. Selama kita belum nyaman, belum menikmati, belum banyak membaca Quran, maka selama itu kita belum bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Secara fisik, amalan fisik, yaitu sholat. Selama kita belum mengerjakan sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, sholat sesuai dengan waktunya, caranya sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu sholat dengan perhatikan tempat sholat, berusaha untuk laki-laki sholat di masjid, perempuan senantiasa sholat di rumah.
Kemudian selalu menyempurnakan salat fardu dengan salat-salat sunnah muakkadah. Dengan 5 hal tadi, kita berupaya bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada amal yang lebih soleh daripada salat. Tidak ada amal yang lebih soleh di mata Allah, melainkan salat. Karena amal yang paling Allah cintai adalah salat. Jadi orang yang bersyukur adalah yang salat. Yang salat dengan baik. Apalagi Allah Jalla wa'ala menjadikan salat sebagai kunci kebaikan amal. Kunci kebaikan akhlak. Makanya kata sebagian ulama salaf, ya, kita ini kalau makan yang bikin sehat tubuh. Kita ini kalau makan, kata mereka, yang bikin badan ini bisa beramal. Kalau hanya sehat saja nggak cukup. Kita hanya mengkonsumsi makanan yang bikin badan kita sehat dan mampu beramal. Itu persepsi seorang muslim. Prinsipnya begitu. Karena kita harus, dengan umur kita, dengan waktu kita, harus memproduksi amal soleh. Bagaimana mesin ini bergerak, berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik? Diberi bahan bakar, yaitu makanan yang halal. Sesuai dengan porsinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menceritakan ada seorang yang melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan safar yang begitu jauh. Dan ini dalil para jamaah sekalian bahwa safar salah satu sebab ijabah doa. Ketika seorang safar, karena safar salah satu sebab ijabahnya doa, maka orang yang safar sebaiknya banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan yutilus safar, dan dia melakukan perjalanan safar yang sangat jauh. Berarti ketika seorang melakukan perjalanan safar, semakin jauh jaraknya, semakin didengar doanya oleh Allah. Jadi orang yang pergi safar, ya safar ke Bandung, lebih didengar safarnya, ya, lebih didengar safarnya ke, misalnya ke Semarang, ke Solo. Lebih didengar lagi orang yang safar ke Surabaya. Lebih didengar lagi safarnya, doanya ketika dia safar ke Sulawesi. Lebih didengar lagi ketika dia safar ke luar negeri. Jadi semakin jauh jarak safar, semakin didengar doanya oleh Allah. Bodoh kalau orang safar jauh, tapi tidak manfaatkan safarnya untuk banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena salah satu sebab safar terbaik atau sebab ijabah doa adalah safar. Sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian apa? Asy'ad. Di mana rambutnya berantakan. Artinya apa? Orang ini sampai nggak memperhatikan dirinya. Sampai dia nggak sadar kalau rambutnya berantakan. Karena dia fokus doa. Karena orang ini sadar dan orang ini sangat memahami, sangat mengetahui bahwa orang safar itu doanya mustajab. Sehingga dia tidak lagi memperhatikan penampilan rambutnya. Ya, dalam keadaan berantakan dia berdoa. Dia paham betul bahwa safar itu sebab didengarnya doa. Kemudian apa? Akbar, penuh dengan debu. Ya, sama juga. Ini menunjukkan bahwa seorang yang safar, hatinya harus lebih tertuju kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia jauh dari keluarga. Ya, maka setiap kita safar, ingat anak, ingat keluarga, doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang saleh. Jadikan istriku istri yang salehah, ya Allah. Aku titipkan mereka kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakit orang tuaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi selama safar berdoa. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatul da'wat mustajab. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Tiga doa yang tidak dijabah, yang tidak ditolak oleh Allah, yang pasti dijabah, yaitu doa-doatul musafir. Doa orang yang safar. Jadi banyak doa. Di sela-sela safar boleh kita ngobrol, ya, mengisi safar kita baca Quran, baca buku, apa saja yang baik. Tapi jangan lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mengangkat tangan ya mulia sama. Dan ini juga dua sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua diijabahnya doa. Setiap doa angkat tangan. Hadis ini menunjukkan asal doa adalah mengangkat kedua tangan. Jadi setiap kita doa asalnya mengangkat kedua tangan. Kecuali yang dikecualikan oleh Islam. Ya, seperti doa dalam sujud, doa di tasyahud akhir, ketika doa atau mengaminkan khatib yang sedang doa dalam sholat Jumat, maka kita tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat. Jadi kita cukup mengaminkan saja atau diam saja. Selain yang dikecualikan oleh dalil, maka seluruh doa pada asalnya mengangkat kedua tangan. Karena dengan kita mengangkat kedua tangan, Nabi bersabda, Innallah hayyun karim, innallah hayyun. Hayyun itu ya sangat malu. Kalau hayyun, maha hidup. Hayyun, ya, hayyun. Kalau hayyun, al-hayyu itu maha hidup. Tapi hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayuraddahuma sifra. Allah itu sangat malu dan sangat mulia. Begitu besarnya sifat malu Allah Jalla wa'ala, rasa malu Allah. Yaitu ketika mendapati hambanya mengangkat kedua tangannya, seraya berdoa, lalu Allah tidak memberinya apa-apa. Allah malu. Jadi kalau kita ingin doa kita dijabah oleh Allah, angkat tangan. Bagaimana cara angkat kedua tangannya? Tangan kita ditempelkan begini, lalu sejajar dengan bagian atas dada. Ya. Jadi ini cara doa Nabi alaihissalam, cara mengangkat tangannya. Jadi ditempelkan begini, kemudian tidak sampai sejajar dengan wajah, tapi sejajar dengan bagian dada paling tinggi. Seperti ini. Ya. Seperti itu tuntunan Nabi dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Jadi dalam doa, agar doa kita dijabah, maka lebih diijabah doa dengan mengatakan Rabbi. Jadi bukan Allahumma, ya Allah, tapi Rabbi. Jadi setiap doa kita, doanya Rabbi. Panggil Allah dengan Rabbi. Kenapa? Karena salah satu ya sebab yang membuat doa kita dijabah ketika kita meminta kepada Allah dengan memanggil Rabbi. Rabbi. Ya. Karena dengan kita manggil Allah Rabbi, itu salah satu konsekuensi dari rububiyahnya Allah. Allah akan mengijabah setiap doa hambanya. Makanya kalau kita berdoalah dengan memanggil Allah, bukan ya Allah, tapi ya Rabbi. Karena lebih dekat kepada ijabah doa dengan kita memanggil Rabbi. Makanya doa para nabi selalu menggunakan Rabbi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, doa Nabi Musa. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya. Jadi doa para nabi menggunakan kata Rabbi. Ya, jadi setiap doa kita panggil Rabbi, angkat tangan Rabbi. Rabbi gitu ya. Kita panggil Allah dengan Rabbi, Rabbi. Nah, di sini para jemaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Apakah dengan seorang yang makannya tidak selektif, apa yang dia konsumsi tidak selektif,
makan, minum, masih banyak yang haram. Tidak peduli apakah ada unsur haramnya, yang penting dia makan. Apakah doanya tidak dijabah? Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan ketika seorang tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman, maka itu menghalangi diijabahnya doa. Salah satu penghalang ijabah doa ya adalah tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman. Dipastikan tidak dijabah doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama mengatakan tetap diijabah, tapi kecil. Semakin banyak makanan minuman yang haram, ya dia tidak peduli ada unsur haramnya, ada kandungan yang haram, yang dipikir adalah makan enak, minum enak, maka bukan berarti sama sekali doanya tidak dijabah, mungkin dijabah, tapi besar kemungkinan tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, orang ini berdoa, semua sebab ijabah sudah terpenuhi. Dia safar, ya, kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia panggil Allah, Rabbi, Rabbi. Tapi apa kata Nabi SAW? Cuma sayang, dia tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman. Semua yang dikonsumsi adalah haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah? Maknanya di sini artinya istib'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijabatid da'i. Nabi itu menganggap kecil kemungkinan ijabahnya atau doanya diijabah ketika ya pola makan dan minum orang itu seperti itu. Tidak ada kepedulian terhadap sesuatu yang halal. Tidak menjaga betul makan minumnya itu adalah yang halal. Jadi sangat berpengaruh terhadap ijabah doa. Dan juga sangat berpengaruh terhadap amal. Jadi kalau orang asal makan, nggak peduli halal haram, pengaruhnya kemana? Ke doa. Apalagi pengaruhnya kepada amal. Pasti dia malas beramal. Pasti dia lebih dekat kepada maksiat. Silakan dia makan babi. Orang Islam makan babi misalnya. Dia pasti dari makan babi itu ujungnya maksiat kepada Allah. Pasti dia. Ada 3 amal utama dunia. Syukur, sabar, taubat. Kalau orang tidak selektif dalam makan, tidak selektif dalam minuman, dia asal minum, dia asal makan, pasti masalah pada syukurnya. Kalau dia kaya, dia sombong. Pasti. Kalau dia menghadapi musibah, mengalami persoalan, pasti dia stres. Dia tidak mampu sabar. Setiap dia berbuat dosa, pasti dia akan meremehkan taubat dan suka menunda taubat. Kenapa kok dia jauh dari 3 amal utama kebaikan ini? Karena dia tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman. Ini pengaruh para jamaah. Hati-hati. Makanya kalau ada misalnya ada istri-istri pejabat flexing misalnya, ya hidup dengan cara hedon gitu, karena sumbernya dari panas. Nggak ada rasa tawadhu, kok nggak bisa ya pejabat tuh tawadhu gitu loh. Ngapain sih pamer-pamer, flexing begitu? Kenapa? Ya karena dari uang haram. Kalau sumbernya sudah haram, dia susah untuk jadi orang baik. Tawadhu, bermanfaat, berinfak, bersedekah, susah. Jadi pikirkanlah. Jangan hanya mendapatkan uang banyak. Outputnya itu harus baik. Seorang mukmin itu pikiran dia, bagaimana saya bisa beramal? Bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang? Nah, maka perhatikan kalau bicara hulu, hilirnya apa? Hulu dan hilir. Jadi kita bicara hulu dan hilirnya. Hulunya itu harus baik, sumbernya itu harus baik. Yang masuk ke dalam perut, yang akan menjadi daging, itu pastikan yang halal. Nanti amal yang dihasilkan, yang diproduksi oleh tubuh kita adalah amal soleh. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian musibah bersabar. Setiap kali kita berbuat dosa dan maksiat, kita segera bertobat. Kenapa seperti itu? Karena kita betul-betul hati-hati dalam menerima uang, menerima rezeki yang akan kita makan. Itu hati-hati. Begitulah perilaku dan pola hidup seorang muslim. Karena hidupnya adalah untuk beramal dan mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya untuk makan, minum, tidur, kawin seperti orang-orang kafir. Mereka seperti binatang. Kita tidak seperti binatang.
Kita adalah makhluk Allah yang makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka yang dimuliakan harus tahu betul bahwa manusia dimuliakan karena amalnya, karena iman dan amalnya, bukan karena yang lain. Jadi jaga betul iman dan amal soleh kita dengan tadi apa yang masuk ke dalam perut kita betul-betul yang halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, di antara nama Allah adalah At-Tayyib. Artinya Allah Maha Sempurna. Baik secara zat, nama, sifat, perbuatan, dan hukum. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak hukum Allah. Untuk meragukan perbuatan Allah. Sehingga kita harus meyakini bahwa semua yang berasal dari Allah pasti baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Dan itu keyakinan seorang Muslim. Akhirnya seorang Muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Thayyib. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Allah itu ya Maha Kaya. Jadi Allah tidak, jadi sedekah kita itu manfaatnya bukan Allah yang merasakan, tapi yang merasakan kita. Manfaat sedekah untuk diri kita. Dan Allah sudah tegaskan Allah tidak menerima sedekah, ya, tidak menerima apapun dari hambanya kecuali yang baik, yang Allah sukai. Dan Allah hanya menyukai yang baik. Amal soleh, tutur kata yang baik, ucapan yang baik, harta yang halal. Ya, jadi perhatikan itu. Kalau beramal, amal soleh. Kenapa? Karena saya beribadah kepada Allah yang Maha Thayyib. Kalau kita asal berzikir, asal sholat, kita ingatkan, kamu beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu apa? Allah itu Maha Thayyib. Kenapa Anda asal sholat? Kenapa Anda asal berzikir? Kenapa Anda asal puasa? Ada nggak contohnya di Nabi? Aduh, saya nggak tahu ya, kata kiai saya suruh ngamalin puasa ini itu. Para jamaah. Kalau kita beribadah kepada Allah yang Maha Thayyib, jadi jangan asal beramal. Pastikan amal ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaat kita mempelajari hadis ini. Kemudian, amal ada dua. Ada amal yang diterima dan amal ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, hadis-hadis ini adalah pelajarannya apa? Rasul aja dimuliakan karena amal. Rasul saja yang sudah tinggi derajat si Allah, mereka tidak pernah berhenti beramal. Tidak pernah berhenti beramal. Jadi itu bantahan kepada pemahaman wali majdub. Orang yang sudah mencapai wali majdub, gila, dia boleh tidak beramal. Itu keliru itu. Rasul saja, seluruh Rasul. Sampai Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti beramal. Kalau gila-gila, jangan bilang wali. Nggak ada wali, tapi gila. Nggak ada. Kalau sudah gila, berarti sudah tidak waras. Kalau sudah tidak waras, berarti dia tidak perlu beramal. Jangan dianggap wali. Kalau wali, ya wati masih waras. Nggak ada wali gila. Nggak ada. Karena orang, kata Nabi alaihissalam, bagaimana hadis mengatakan fi al-Quran bahwa orang itu ketika ya mengalami tiga hal, maka dia tidak berlaku padanya dosa dan pahala. Apa? Ketika dia kecil, tidak berlaku berdosa. Ketika dia melakukan kesalahan. Karena masih kecil, belum balik. Wa an-naib, orang tidur, nggak ada dosa. Dia bagaimana dihukumi dosa? Menyatakan bersalah dan berdosa. Lawang dia tidur kok, nggak sadar. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang gila. Berarti ya gila, dia nggak sadar, nggak waras otaknya sudah. Nggak ada wali. Kalau wali itu berarti sadar gitu. Ini Rasul siapa? Mereka wali. Para Rasul itu wali. Apakah mereka gila? Kalau mereka gila, mereka tidak lagi beramal. Tidak wajib beramal karena sudah gila. Tapi alhamdulillah Allah jaga para Rasul. Lihat, ya ayyuhar Rasul wa amalu salih. Wahai Rasul beramal saleh. Pada Nabi dan Rasul saja tidak pernah berhenti beramal. Jadi orang semakin meningkat imannya, semakin tinggi semangat beramalnya. Tidak ada istilah libur amal. Pensiun dari amal nggak ada. Kita hanya bisa berhenti dari amal ketika kita sudah mati, baru kita berhenti beramal. Makanya Islam tidak mengenal wali majdub. Islam tidak mengenal orang sudah mencapai derajat tertentu, sudah mencapai yakin tidak lagi beribadah. Sebagian dipahami oleh sufi.
Orang-orang sufi mengatakan kalau sudah mencapai level yakin, maka tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa, tidak perlu haji, tidak perlu melakukan kebaikan lain. Ini kebatilan. Gak ada orang berhenti beramal kecuali kematian yang menghentikan amal. Ya, jadi orang itu semakin meningkat imannya, ya, semakin kuat dalam beramal, semakin kuat dalam beramal. Makanya kalau iman kita melemah, pasti amalnya menurun. Pengaruh besar sekali. Ya, iman itu mempengaruhi terhadap amal sangat besar. Lihat Nabi. Nabi alaihissalam begitu kuatnya iman beliau sampai amalnya pun kuat. Hudzaifah bin Yaman, para jamaah, pernah sholat bersama Nabi sholat malam. Di rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah. Lalu kata Hudzaifah, mungkin setelah 100 ayat beliau baca, beliau ruku. Ternyata apa? Beliau setelah 100 ayat membaca surah Al-Baqarah, dia lanjutkan sampai selesai. Hampir 3 juz, bayangkan. Setelah menghatam Al-Baqarah di rakaat pertama, kata Abu Hurairah, kata Hudzaifah, mudah-mudahan setelah Al-Baqarah dia ruku. Ternyata tidak. Dia lanjut lagi baca surat An-Nisa. Di rakaat pertama, bayangkan. Setelah baca surat An-Nisa sampai selesai, kata Hudzaifah, kayaknya dia setelah baca An-Nisa, selesai An-Nisa, beliau ruku. Ternyata beliau tidak ruku. Dia baca surah Ali Imran sampai selesai. 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 1 rakaat dalam surat malam. Lihat. Kalau kita, jangankan Al-Baqarah, setengahnya aja kita nggak kuat. Jadi nggak ada orang berhenti beramal. Kalau amal kita lemah, amal kita rendah, karena iman kita lemah. Makanya untuk meningkatkan amal, ya kita harus perkuat iman. Ya. Kemudian, seorang itu kalau bersyukur dengan amal, bukan dengan mulut. Banyak sekali dalil bahwa orang bersyukur itu dengan amal saleh. Pertama dengan amal. Kalau orang hanya mengucapkan alhamdulillah, hanya bersyukur, ya, hanya mengatakan saya bersyukur, hanya mengucapkan, mengadakan acara syukuran, belum dianggap bersyukur sampai dia beramal. Kalau sudah beramal, belum juga dianggap bersyukur sampai amal yang diamalkan adalah amal yang saleh. Jadi orang itu bersyukur pada Allah Jalla wa'ala ketika dia mampu menghadirkan amal saleh. Menghadirkan amal saleh. Ya, begitu para jemaah sekalian yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiluki. Ya, Syukron Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Syukron, jazakallah khair, Ustaz. Sudah menyampaikan materinya. Dipersilakan para jemaah bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau ini satu Ustaz ya, ada yang bertanya lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan ini Salam. bertanya, apakah orang yang terpaksa menggunakan jasa riba termasuk orang yang tidak Allah ridhoi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukron. Jasa riba itu maksudnya seperti apa ya? Yang bertanya Tafadol bisa diperjelas. Mungkin perbankan ya atau Ya, misalnya jasa. perbankan. Ya. Dia taubat atau tidak taubat ya? Gimana yang bertanya? Misalnya kondisinya dalam kondisi tidak taubat Pak Ustadz. Misal belum taubat masih maaf. Artinya terpaksa kan dia menggunakan jasa perbankan gitu. Bukan taubat nggak taubat, dia tahu dia dosa salah, merasa Hmm. merasa berdosa, cuman terpaksa makanya terpaksa.
Iya, semua orang yang bermuamalah dengan riba, menggunakan jasa riba, dilaknat oleh Allah. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu aklar riba wa mukilahu wa syahidi wa katibah. Jangankan yang bermuamalah dengan riba, berinteraksi langsung dengan riba, ya, yang menikmati riba, yang menyaksikan saja kena tuh laknat dari Allah. Yang menjaga bank itu kena semua, security-nya kena itu. Karena riba itu lebih buruk dari judi, lebih kotor, lebih buruk daripada judi. Apa kata Syekhul Islam? Riba itu tidak merugi, tidak untung-untungan, tapi satu pihak pasti dirugikan. Kalau judi masih untung-untungan, masih ada spekulasi di sana. Makanya keburukan riba lebih buruk, lebih besar daripada keburukan judi. Sehingga tidak heran kalau Allah melaknat. Jadi mereka yang masih bermuamalah dengan riba, apapun alasannya, apakah karena terpaksa, karena kebutuhan, karena apa, semuanya dilaknat. Apa arti laknat? Dijauhi dari rahmat Allah. Dipastikan hidupnya tidak berkah. Pastikan hidupnya tidak berkah. Ya, tidak berkah. Pertanyaan bagaimana Ustadz tentang orang yang kerja di bank? Haram, haram. Penghasilannya gimana? Kalau dikasih ke anak istri. Ya, para ulama menjelaskan. Uang hasil kerja di bank haram. Tapi ketika dia kasih ke istrinya sebagai nafkah, berubah hukumnya menjadi halal. Bagi dia haram. Tapi ketika dia memberinya sebagai nafkah, ya, menjadi halal, tapi tidak berkah. Berubah dia, ya, karena perubahan status. Mana dalilnya misalnya harta yang sama. Di mana Nabi alaihissalam menerima sedekah. Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, haram bagi dia. Tapi Nabi alaihissalam ya memberikan sedekah itu kepada Barirah. Lalu diambil sebagian untuk beliau. Kata Barirah, ya Rasulullah, itu kan sedekah. Kata beliau, sedekah untuk kamu, hadiah untuk saya. Jadi barangnya sama. Barangnya sama. Yang diterima oleh Nabi, tapi Nabi menganggap itu hadiah, bagi Barirah itu sedekah. Jadi penghasilan uang orang yang kerja di bank itu sama. Haram bagi dia menikmatinya haram. Tapi ketika dia beri kepada istrinya sebagai nafkah, berubah menjadi halal, tapi tidak berkah. Begitu penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Tafadol, yang lain apabila ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, kriteria safar itu apakah kita setiap keluar rumah itu berarti safar atau ada jarak tertentu atau tujuan tertentu. Jadi pada saat kita safar kita sebaiknya selain berpikir juga berdoa apa yang kita harapkan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, safar itu memang para ulama berbeda pendapat. Ya, karena Nabi alaihissalam bersabda, as-safaru qit'atun min adzab, bahwa safar itu bagian dari azab. Kalau dikatakan bagian dari azab, ya tidak mungkin jarak dekat. Artinya tidak dikatakan safar kalau hanya keluar rumah itu safar, bukan, kan nggak melelahkan. Nabi berkata, safar itu yang melelahkan. Makanya yang jaraknya jauh gitu. Nah, di sini para ulama berpendapat, yang jauh itu yang gimana? Yang melelahkan karena aksesnya memang rusak, aksesnya tidak bagus, atau karena jarak yang jauh. Nah, bagi ulama yang mengatakan tidak ada jarak tertentu safar, karena memang tidak ada dalil yang menentukan jarak. Jadi intinya yang melelahkan. Ya, melelahkan misalnya kita dari tempat kita ke di daerah di luar kota misalnya, di daerahnya pegunungan, ya, jalannya rusak gitu ya, atau daerah hutan. Kita jalan mungkin nggak nyampe 50 kilo, tapi udah melelahkan, maka itu safar. Gitu. Karena apa? Karena walaupun 50 kilo, tapi jalannya becek, ya kan? Udah gitu, lahannya lahan gambut. Luar biasa ini. Medannya medan yang luar biasa. Jadi di sini tidak ada ketentuan jarak safar. Kalau jalannya mulus,
lancar, tol misalnya, ya, jalannya beraspal, aksesnya bagus, maka ulama mengatakan di sini bisa ditentukan jarak safar yaitu di atas 108 di atas 84 kilo. Jadi kalau jalannya mulus, aksesnya baik, ya, maka tempat yang menjadi tempat safar itu adalah yang jaraknya di atas 84 kilo. Itu seperti itu. Nah, lalu kalau kita safar, apa yang kita perbanyak? Doa, bukan dikir. Itu hanya selingan saja, dikir, baca Quran. Tapi yang sangat dianjurkan bagi orang yang safar, lisannya selalu basah dengan doa. Doa kepada Allah, Rabbi, 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 doa. Banyak doa kepada Allah di saat safar. Insya Allah doa di saat safar itu lebih didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh sambung Pak Ustadz? Kan sekarang perjalanan kita misalnya dari Tangerang atau Bekasi kan jalanan macet tuh di bis. Kita berdiri bergantungan di atas bis. Apakah itu juga bisa dimasuk safar atau bagaimana Pak Ustadz? Tangerang Bekasi berapa kilo, Pak? Tangerang Bekasi mungkin 20 atau 30 kilo. Tapi kita naik bus berdiri bergelantungan begitu kira-kira, atau naik kereta yang berjubel-jubel bergelantungan. Itu bukan safar itu. Jalan macet gitu. Itu bukan safar. Oh, bukan Akses, safar. Baik, Pak. Pak Ustadz. Bapak bisa pilih misalnya lewat MRT atau apa yang nggak macet gitu, atau tunggu waktu. Itu dari segi alat transportasi yang seperti itu, keadaannya begini. Tapi itu yang jelas bukan safar seperti itu. Oke, terima kasih Pak Itu bukan. Ustadz. Iya, iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Terpadu bagi yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ini kira-kira berapa pertanyaan lagi, Ustaz ya? Kalau nggak ada cukup, karena mungkin saya ada kegiatan lagi. Oh, siap. Siap, Ustaz. Mungkin kalau nggak ada lagi, para jamaah, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan untuk terakhir penutupnya. Tadi saya sudah kasih simpulan. Siap. Pertanyaan aja mungkin. Kalau masih ada saya jawab. Kalau enggak kita tutup majelis kita. Ya, syukur. Nggak ada lagi yang lain para jamaah? Kita tutup selesai, Ustaz. Baik. Kami ucapkan syukur jazakallah khair untuk Ustaz atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat kita dan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu ini. Amin, insyaallah. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita serap, yang kita terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga semakin disempurnakan pemahaman agama kita dan bisa meningkatkan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.